Assalamualaikum, kita ketemu lagi di Tibun Nabawi dan ini adalah sesi kedua pembahasan tentang talbinah atau bubur tepung gandum ya, bubur tepung gandum. Kalau dalam bahasa Arab namanya talbinah. Gandum ya seperti ini, gandum. Oke. Kemudian diolah menjadi seperti ini. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas hadis-hadis tentang talbinah atau bubur tepung gandum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pendefinisian talbinah tersebut. Oke, kita masuk ke kitabnya Tibun Nabawi ya. At-talbin huwa al-qita' ar-raqiq alladzi huwa fi qiwamil laban ya. Talbin atau talbinah atau bubur tepung gandum itu adalah semacam kisak. Kisak itu kalau dilihat di kamus maknanya gulai ya, gulai. Kalau kita bilang gulai nanti arahnya ke gulai kambing ya. Tapi ini adalah kuahnya itu seperti kuahnya gulai. Kuah gulai itu kalau santannya kental kan ya kental kan gitu kan. Nah, ini seperti kuah gulai yang tipis ya, yang tipis, yang encer. Alladzi huwa fi qiwamil laban, yang mana secara komposisi, secara gizinya, secara nutrisinya itu sebanding dengan susu ya. Jadi talbin ini bukan gulai kambing, bukan. Jadi ini adalah tepung gandum yang dijadikan bubur ya. Lah kadar kekentalannya ya menyerupai gulai kambing itu yang dimasak pakai santan itu, yang mana komposisi gizinya, vitaminnya itu sebanding dengan susu ya, sebanding dengan susu. Wa minhu istuqasmu, dari kata laban ini diambillah kata talbinah. Jadi kata talbinah itu berasal dari kata laban. Jadi laban itu air, susu. Lah talbinah ini walaupun terbuat dari tepung gandum, disebut talbinah karena warnanya menyerupai susu ya, karena warnanya menyerupai susu ya. Nah, ini Qola Al-Harawi, dia mengatakan sumiyat talbinatan li syabahiha bil labani li bayadiha wariqotiha. Jadi bubur tepung gandum itu disebut talbinah karena memang warnanya menyerupai susu, yaitu putih dan lembut, putih dan lembut. Jadi sama-sama putihnya, sama-sama lembutnya. Kemudian di sini juga tertulis wahadzal gita huwan nafi' lil alil. Jadi makanan ini
makanan ini yaitu talbinah itu sangat bermanfaat bagi orang yang sakit. Karena apa? Itu sifatnya lembut, mateng, ya. Jadi tidak kasar juga tidak mentah. Jadi sifatnya wahwa rokik an-nadid lal ghalid anni. Jadi lembut tapi mateng, ya. Jadi tidak kasar juga tidak mentah. Ya, tidak mentah. Jadi ini sangat bermanfaat bagi orang yang sakit. Wa idza syi'ta an ta'rifa fatla talbiyah fa'rif fatla ma isair bal hiya ma usair lahum. Jadi kalau kamu pengen tahu bagaimana keistimewaan talbinah atau bubur tepung gandum, maka coba kenalilah, telitilah tentang keutamaan air gandum. Nah, air gandum itu istimewanya apa? Lah yaitu istimewanya talbinah. Ya. Nah, kalau kamu pengen tahu istimewanya talbiyah, ya istimewanya ya seperti istimewanya air gandum itu, ya. Bahkan dia ma'usair lahum. Jadi air gandum yang bagus untuk orang-orang itu ya talbinah tersebut. Kenapa? Fa innaha hisaun muttaqadun min daki kisair binuqalati. Kenapa? Karena talbinah itu adalah semacam kuah, ya, semacam kuah yang diambil dari gandum yang ada di ayaan. Di ayaan artinya gandum yang dijadikan tepung, ya, gandum yang dijadikan tepung. Istimewanya di situ. Jadi daripada gandum yang masih utuh terus dimasak, itu lebih bagus gandum yang dijadikan tepung dulu baru dimasak. Tuh. Wal farqu bainaha wa bainama isair annahu yutbaku sihahan wa talbinah tutbaku matfunan. Nah, ada bedanya antara talbinah dengan air gandum pada umumnya. Ya, air gandum pada umumnya atau kalau dalam bahasa Jawa itu tajin. Kalau tajin itu kan apa? Ngambil dari airnya nasi, ya, airnya nasi. Ya, airnya nasi. Kalau di Arab sana yang dimasak itu gandum. Jadi perbedaan talbinah dan antara tajin gandum itu ya, bahasanya gitu ya, tajin gandum. Tajin gandum itu dimasak secara utuh, artinya gandumnya tidak dijadikan tepung dulu. Nah, sedangkan talbinah itu dimasak, gandumnya dijadikan tepung dulu. Nah, itu bedanya di situ, ya. Jadi umpama di Indonesia tidak ada gandum, misalnya alternatifnya beras, bisa saja. Karena apa? Makanan pokoknya orang Indonesia ya beras itu. Lah, untuk memperoleh manfaat yang luar biasa, ya berasnya dijadikan tepung dulu, baru dijadikan bubur. Itu. Wahya anfa minhu li khuruji khosiyati sa'ir tohn, ya. Jadi talbinah itu lebih bermanfaat daripada tajin gandum biasa. Karena apa? Dengan dijadikan tepung dulu itu, maka
nutrisi-nutrisi dari gandum tersebut muncul secara sempurna. Muncul secara sempurna. Gitu ya. Jadi kalau pengen tahu manfaat talbinah, ya sama seperti manfaat tajin gandum pada umumnya. Cuma bedanya kalau talbinah gandumnya dijadikan tepung dulu, kalau tajin gandum pada umumnya itu gandumnya tidak dijadikan tepung terlebih dahulu. Dengan dijadikan tepung lebih dahulu itu lebih bermanfaat, ya, lebih bermanfaat. Kiranya sesi kedua cukup, dan insya Allah nanti kita sambung di sesi ketiga ya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.